Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobatku, jumpa lagi di rubrik kisah Rasulullah yang kali ini akan disampaikan bagian ke-22. Jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, ini dia kisahnya. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagian ke-22. Perasaan Khadijah. Setelah beberapa bulan kafilah Mekah pun datang kembali. Di tempat perhentian Mar al-Yahron, sehari perjalanan dari Mekah, para agen biasanya mendahului datang ke Mekah untuk memberi laporan perdagangan. Muhammad pun demikian. Ia lebih dulu tiba di Mekah. Namun sebelum pertemuan Khadijah, ia bertawaf dulu 7 keliling mengelilingi Ka'bah. Dari atas balkonnya yang megah, Khadijah bergegas datang menyambut, dan Muhammad pun melaporkan hasil penjualan barang yang dibeli serta berbagai pengalaman kecil dalam perjalanan. Saat itu Khadijah sudah sangat terkesan dengan hasil yang diperoleh Muhammad. Tetapi itu belum seberapa. Setelah Muhammad pulang, Maisarah menceritakan sendiri kesan-kesannya terhadap Muhammad. Sungguh, belum pernah aku melihat pemuda yang demikian sempurna memandang masa depan. Keputusan-keputusannya selalu tepat dan perkiraannya tidak pernah salah. Ia juga sangat jujur dan sopan. Demikian sebagian kisah Maisarah. Khadijah betul-betul sangat terkesan dengan agen barunya itu. Warokah bin Naufal pun datang dan mendengar sendiri kisah Maisarah tentang Muhammad. Ada hal yang aneh pada diri Maisarah. Biasanya ia sangat menekankan laporannya pada masalah-masalah bisnis. Akan tetapi kini persoalan dagang seolah-olah menjadi hal kecil. Yang dibicarakan Maisarah kali ini hanya tentang Muhammad dan Muhammad. Padahal keuntungan yang mereka dapat kali ini benar-benar luar biasa. Jika dikatakan bahwa Khadijah memiliki sentuhan emas, tepatlah apabila Muhammad disebut memiliki sentuhan penuh berkah. Ketika Warokah telah mendengar semua itu, ia tenggelam dalam pemikiran yang sungguh-sungguh. Setelah cukup lama berdiam diri, ia berkata kepada Khadijah, mendengar darimu dan dari Maisarah mengenai Muhammad, dan juga dari apa yang kulihat sendiri, aku berpendapat bahwa ia memiliki semua sifat dan kemampuan sebagai seorang utusan Allah. Mungkin dialah yang ditakdirkan untuk menjadi salah seorang di antara para rasul pada masa yang akan datang. Pernikahan agung. Khadijah memiliki teman seorang wanita bangsawan bernama Nafisah binti Munyah. Nafisah tahu setelah suami kedua Khadijah meninggal, banyak bangsawan Quraisy yang melamarnya. Namun Khadijah menolak. Nafisah tahu bahwa Khadijah takut semua lamaran itu hanya bertujuan mengincar hartanya. Lebih dari itu, Nafisah juga tahu bahwa yang diinginkan Khadijah adalah seorang laki-laki berakhlak agung. Nafisah juga tahu bahwa ada satu laki-laki yang seperti itu di Mekah. Ia adalah Muhammad. Karena itulah begitu
Khadijah membuka diri kepadanya tentang Muhammad, Nafisah tidak terkejut lagi. Khadijah meminta Nafisah mencari jalan untuk mengetahui bagaimana pandangan Muhammad tentang dirinya. Maka ketika Muhammad dalam perjalanan pulang dari Ka'bah, Nafisah menghentikannya. Nafisah pun bertanya, "Wahai Muhammad, Anda telah menjadi seorang pemuda. Banyak lelaki yang lebih muda dari Anda telah menikah, dan beberapa di antaranya bahkan telah mempunyai anak. Mengapa Anda tidak menikah?" "Aku belum mampu menikah, ya Nafisah. Aku belum mempunyai kekayaan yang cukup untuk menikah." "Apa jawaban Anda jika seorang wanita yang cantik, kaya, dan terhormat mau menikah dengan Anda, walaupun Anda belum mampu?" Muhammad balik bertanya dengan sedikit terperangah, "Siapakah wanita itu?" Nafisah tersenyum. "Wanita itu adalah Khadijah, putri Khuwailid, alias Muhammad tambah terangkat. "Khadijah? Bagaimana mungkin Khadijah mau menikah denganku? Bukankah Anda tahu bahwa banyak bangsawan kaya raya dan kepala-kepala suku di Arab ini yang telah melamarnya, dan ia telah menolak mereka semua. Jika Anda mau menikahnya, katakan saja dan serahkan semuanya kepadaku. Aku akan mengurus semuanya." Ketika itu Abu Thalib menyetujuinya. Muhammad pun mengiyakan Nafisah. Maka pernikahan pun dilangsungkan. Sebagai pengantin, Muhammad datang didampingi pamannya yang ikut berbahagia. Perawakan Muhammad. Jarang ada pernikahan dilangsungkan demikian agung. Dalam acara itu, semua pemimpin Quraisy dan pembesar Mekah diundang. Mempelai laki-laki menunggang kuda yang gagah, diiringi para pemuda Bani Hasyim yang menghunus pedang. Sementara itu, kaum wanita Bani Hasyim berjalan lebih dulu dan telah diterima di rumah mempelai wanita. Rumah Khadijah yang megah saat itu telah diterangi cahaya lilin dalam lampion-lampion yang digantung dengan rantai-rantai emas. Setiap lampion terdiri atas 7 batang lilin. Semua pembantu Khadijah diberi seragam khusus untuk menyambut para tamu yang datang menjelang sore hari. Kamar pengantin benar-benar istimewa. Kain sutra dan brokat digantung begitu serasi. Lantainya tertutup karpet putih dan diharumi dupa yang dari guci perak. Khadijah sendiri begitu anggun hingga tampak bercahaya seperti matahari terbit. Ia mengenakan pakaian pengantin yang sangat indah dan jarang ada duanya saat itu. Abu Thalib adalah wakil mempelai laki-laki dalam memberi sambutan, sedangkan Warokah bin Naufal adalah wakil pengantin wanita. Tidak ada laki-laki segagah Muhammad. Paras wajahnya tampan dan indah. Perawakannya sedang, tidak terlampau tinggi, juga tidak pendek. Rambutnya hitam sekali dan bergelombang. Dahinya lebar dan rata di atas sepasang alis yang lengkung, lebat dan bertaut. Sepasang matanya lebar dan hitam. Di tepi putih, matanya agak kemerahan, tampak lebih menarik dan kuat. Pandangannya tajam dengan bulu mata yang hitam pekat. Hidungnya halus dengan barisan gigi yang bercelah-celah. Jambangnya lebar, berleher jenjang dan indah. Dadanya lebar dengan kedua bau yang bidang. Warna kulitnya terang dan jernih.
dengan kedua telapak tangan dan kaki yang tebal. Jika berjalan, badannya agak condong ke depan, melangkah cepat-cepat dan pasti. Air mukanya membayangkan renungan dan penuh pikiran. Pandangan matanya menunjukkan kewibawaan, membuat orang patuh kepadanya. Demikian sobat-sobatku, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.